Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Perihal Isu bersama Kajian Aksi Strategi Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bangka Belitung. Pada ngopi kali ini kita akan membahas mengenai perempuan dengan tema dari perempuan, oleh perempuan, dan untuk perempuan. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah saya Azza Pringgani selaku moderator yang akan memandu acara ngopi kali ini. Saya nggak sendiri, saya dibersamai oleh salah satu narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Nanti akan kita perkenalkan narasumber kita yang sangat luar biasa tersebut. Berbicara mengenai perempuan, di Indonesia sendiri, di zaman dahulu itu perempuan seperti terbelenggu oleh budaya yang membatasi potensi diri mereka. Namun, sejak dobrakan besar dari ibu kita Raden Ajeng Kartini, budaya tersebut seolah punah dan mengakhirkan banyak sekali perempuan-perempuan yang berprestasi, baik di dalam akademik maupun non-akademik, dan perempuan-perempuan yang melahirkan banyak sekali terjun ke dunia perpolitikan dan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Nah, berbicara mengenai perempuan yang berprestasi, kita udah kedatangan tamu nih, sebuah narasumber, yaitu Kak Nadea Putri Ananda. Halo Kak Nadea. Halo Azza. Nadea Putri Ananda, tempat tanggal lahir Kapuk 30 Desember 2002. Riwayat organisasi, Sekretaris 2, Himpunan Mahasiswa Akuntansi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Anggota Public Relation, KSPM Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung tahun 2020 hingga sekarang. Adapun prestasi yang pernah diraih adalah juara 2 Duta Baca Kabupaten Bangka Barat 2017, juara 1 Lomba Pidato Sumpah Pemuda tahun 2018, juara 1 Lomba Fashion Show 7 Likur tahun 2018, juara 1 Lomba Fashion Show Pesantren Kilat tahun 2018, juara 1 LCC 4 Pilar Kabupaten Bangka Barat tahun 2019, juara 1 Dayang Kabupaten Bangka Barat tahun 2021, juara 2 Dayang Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021, juara 1 Miss Hijab Genio Kabupaten Bangka Barat tahun 2022, dan prestasi yang baru-baru diraih adalah menjadi Putri Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 dan menjadi Putri Pariwisata Nasional Museum tahun 2022. Sangat membanggakan sekali prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh Kak Nadea Putri Ananda sendiri dengan usia yang masih muda. Tanpa berlama-lama, mari saja kita berbincang-bincang hangat bersama Kak Nadea Putri Ananda. Halo Kak Nadea. Halo Azza. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Azza, bagaimana dengan Azza? Alhamdulillah baik. Ngelihat prestasi yang udah diukirin dalam usia yang relatif muda, bagaimana perasaan kakak sendiri telah mengukir banyak sekali prestasi-prestasi yang sangat-sangat membanggakan? Oke baik, terima kasih Azza. Jika mendengar dan mengamati apa yang telah tercapai hingga detik ini yang dititipkan oleh Tuhan kepada kakak sendiri, itu kakak sangat bersyukur sekali. Dan yang paling penting kakak merasa semakin bertambah amanah dan tanggung jawab sebagai generasi muda. Kakak ingat salah satu pesan dari ibu kakak, jadilah manusia yang bermanfaat dan banyak menebar kebaikan baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Dan ini merupakan salah satu cara kakak untuk berkontribusi dan memberikan kebaikan tersebut kepada lingkungan kakak. Oke, teruslah berbuat baik dan motivasi-motivasi dari orang tua menjadi salah satu sumber penyemangat kakak dalam mengukir prestasi. Iya, betul sekali. Oke, Kak Nadea, pada bincang hangat kali ini kita akan membicarakan tentang perempuan. Berbicara mengenai perempuan juga nih, di Universitas Bangka Belitung sendiri udah akan diadainya pembentukan satuan petugas dalam melakukan penanganan tentang adanya kasus pelecehan seksual. Kita ketahui bahwa Indonesia sekarang sedang marak-maraknya adanya kasus kekerasan seksual. Untuk itu Universitas Bangka Belitung sangat mendukung untuk adanya penghindaran ataupun mendukung program yang dianjurkan oleh pemerintah untuk melakukan pembentukan satuan petugas atau PPKS. Menurut tanggapan kakak sendiri, apakah satuan petugas PPKS ini akan menjadi sebagai penyelamat ataupun menghindari adanya kasus pelecehan seksual, terutama yang ada di sekitaran kampus?
Ya, jika mendengar hal tersebut, kakak sebagai perempuan sangat bahagia sekali karena dengan adanya PPAS ini menjadi wadah untuk kita semua, tidak hanya para perempuan-perempuan yang ada baru masuk di Universitas Bangka Belitung tapi yang telah lama di Universitas Bangka Belitung sendiri. Ini dapat menjadi wadah mereka untuk sebagai pelopor, pelapor, dan pelindung di Universitas Bangka Belitung sendiri. Dan ini pastinya menjadi wadah untuk para perempuan menyadari bahwa betapa pentingnya perempuan itu dalam hal di dunia ini dan tepatnya dalam hal sex education seperti itu. Oke, berbicara mengenai sex education tadi, menurut kakak seberapa penting sih sex education itu diajarkan ataupun diberikan kepada anak-anak, baik mau laki-laki maupun kaum perempuan? Karena seringkali sex education ini menjadi sebuah hal yang disepelekan atau diremehkan baik bagi orang tua maupun beberapa orang-orang dewasa. Iya, benar sekali yang disampaikan oleh Azza sendiri. Itu tidak hanya terjadi di kampung kakak sendiri, tapi juga setelah kakak lihat banyak di kampung-kampung dan juga perkotaan yang memiliki pemikiran tersebut. Sex education memiliki pemikiran bahwa ini adalah hal yang tabu dan tidak perlu untuk kita bahas, tidak perlu untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tetapi nyatanya inilah menjadi faktor utama dan pemicu utama terjadinya tindak kekerasan seksual. Dengan adanya pendidikan sex education itu sendiri dan dimiliki oleh para kaum muda maupun khususnya itu kaum perempuan, ini akan menjadi bekal mereka ketika adanya tindak-tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka, dan ini pastinya dapat menyelamatkan diri mereka dari hal-hal tersebut. Oke, berarti sex education ini sangat penting, ibaratnya akan menjadi ilmu yang bisa ditanamkan bagi setiap anak untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, ya kak? Iya, dan benar banget. Dan kakak bahkan berpikir sex education ini bisa menjadi senjata mereka dan bekal mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik ke depannya, seperti itu. Oke, baik. Dari pandangan kakak sendiri, apa sih hal-hal yang bisa membuat atau memicu terjadinya kekerasan seksual, terutama dari balita atau anak yang kecil aja itu sudah sering terjadinya adanya kekerasan seksual yang sering dijadikan atau yang menjadi korban itu. Oke, baik, terima kasih Azel. Baik, balik dengan pembahasan kita sebelumnya tadi yaitu tentang sex education. Dari yang kakak lihat dan kakak amati selama ini, terjadinya tindak kekerasan baik dari balita, remaja maupun orang dewasa pun ini berawal dari menyepelekan tentang sex education itu sendiri. Hal tabu terhadap sex education itu sudah sangat-sangat seperti wajar di lingkungan kita. Padahal nyatanya seperti kita sampaikan sebelumnya bahwa ini merupakan senjata dan modal untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Karena tidak hanya pemerintah yang bisa menyelamatkan kita, tetapi harus dimulai dari kita itu sendiri, yaitu dengan hal yang tersebut, yaitu mengajarkan tentang sex education dan tentang diri kita, baik dari lingkup keluarga dan maupun lingkungan sekitarnya, seperti itu. Oke, baik. Jika kita tadi berbicara mengenai pelecehan seksual, kekerasan seksual, ataupun sex education, sekarang kita akan berbicara mengenai perempuan yang berpendidikan. Menurut kakak, perempuan yang berpendidikan atau yang mengejar ilmu yang setinggi-tingginya itu gimana sih? Karena banyak sekali yang beredar kata-kata bahwa untuk apa sih perempuan mengejar ilmu atau berpendidikan setinggi-tingginya? Toh ujung-ujungnya akan berakhir di dapur, mengurus suami, mengurus rumah tangga, dan yang lainnya. Menurut kakak, tanggapan kakak mengenai hal seperti itu apa? Mendengar hal ini kakak menjadi teringat, kakak senang sekali bercerita maupun sharing kepada orang-orang yang telah menikah, baik itu perempuan yang ada background atau latar belakang sarjana ataupun magister, maupun orang-orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Dari mereka kakak belajar bahwa ternyata pendidikan sangat-sangat penting untuk kita perempuan, karena seperti yang kita tahu, perempuan tidak hanya melahirkan atau meneruskan keturunan, tetapi membuat generasi baru dan generasi peradaban untuk masa depan. Jadi, dengan adanya perempuan, dengan kita menjadi perempuan yang cerdas, perempuan yang baik, maka kita akan melahirkan ibu yang baik dan cerdas pula. Dan dengan kita melahirkan ibu yang baik dan cerdas, kita akan melahirkan guru-guru dan juga penopang-penopang generasi yang baik pula di masa depan, seperti itu. Oke, baik Sobat Ngopi. Dari tanggapan yang saya dengar dari Kak Nadia sendiri bahwa perempuan itu sangat penting untuk berpendidikan atau mengejar ilmu yang setinggi-tingginya, karena perempuan merupakan rumah pertama bagi anaknya kalau dalam berpendidikan. Karena perempuan yang cerdas akan melahirkan generasi yang cerdas pula, karena bukan hanya fisik saja, tetapi otak atau brain yang harus diprioritaskan.
Berbicara mengenai hal tersebut, ini sudah masuk ke ranah kesetaraan gender. Nah, dari pendapat Kak Nadia sendiri, bagaimana sih tanggapan tentang kesetaraan gender sendiri? Baik, terima kasih Aza. Kesetaraan gender itu menurut kakak adalah sebuah pola pikir kita, baik kita sebagai perempuan maupun laki-laki dalam memandang langkah kita dalam meraih masa depan. Seperti misalnya, sebenarnya kodrat perempuan itu seperti yang disampaikan oleh Najwa Shihab ada 3, yaitu menstruasi, melahirkan, dan menyusui. Di luar dari itu, kita memiliki hak yang sama, kita memiliki langkah yang sama, kita memiliki sepak terjang yang sama, baik antara laki-laki maupun perempuan. Jadi, yang perlu kita lakukan ketika melihat kesetaraan gender adalah kita semua sama. Untuk mengurus anak, untuk mengurus rumah tangga, untuk mencuci piring, itu semuanya adalah tugas bersama, tugas antara laki-laki maupun perempuan. Dan sekali lagi, saya tekankan bahwa kodrat perempuan itu hanya 3, yaitu menstruasi, melahirkan, dan juga menyusui, seperti itu. Selanjutnya adalah tentang wanita karir nih. Seringkali orang-orang menyebutkan bahwa wanita yang sukses adalah wanita yang hanya bisa mengurus rumah tangga. Namun ada juga yang berpendapat wanita yang sukses adalah wanita yang bisa berkarir dengan baik. Dan menurut kakak sendiri, definisi dari wanita yang sukses itu gimana? Nyatanya di lingkungan kita banyak sekali standarisasi perempuan yang tumbuh, perempuan yang baik. Perempuan yang baik adalah perempuan yang cantik, putih, kurus, tinggi, langsing, dan good looking. Tetapi sebenarnya perempuan berhak memiliki standarisasi kecantikannya sendiri, keindahannya sendiri. Perempuan yang tidak bisa memasak bukan berarti perempuan yang tidak baik. Perempuan yang tidak memiliki gelar toga ataupun sarjana belum berarti itu adalah perempuan yang tidak baik. Tetapi perempuan sekali lagi berhak memiliki standarisasinya sendiri. Perempuan berhak memiliki standarisasi kecantikannya sendiri, dan dengan dia memilih sebagai wanita karir itu merupakan prinsip dia, dan kita harus menyadari hal tersebut dan harus bertoleran. Karena apa? Dengan hidup toleransi kita pasti akan mendapatkan hidup yang lebih baik pula. Dan dengan adanya wanita karir, dari situ seperti kakak sendiri, kakak memiliki sebuah prinsip bahwa kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena apa? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Tapi dengan adanya kemampuan kita untuk berdiri di atas kaki kita sendiri, maka insya Allah kita dapat menghadapi apapun yang terjadi di depan sana nanti. Seperti itu. Oke, karena dia ini seperti pernah mendengar quotes bahwa bayangan pun meninggalkan diri sendiri. Nah, mungkin hal ini yang membuat Kak Dea juga menjadi wanita yang ingin mandiri. Karena setiap manusia pasti akan menopang atau tumbuh di dirinya sendiri. Manusia tidak bisa bergantung kepada orang lain. Bahkan kepada orang tua juga manusia juga tidak bisa bergantung. Iya, benar banget Aza, dan perlu digarisbawahi, perempuan yang mandiri tidak hanya perempuan kantoran saja, tidak hanya seorang guru maupun seorang bidan maupun seorang dokter saja, tetapi perempuan mandiri itu banyak definisinya, dan sekali lagi kita berhak memiliki definisi itu masing-masing terhadap diri kita. Oh, mungkin untuk seorang perempuan ini dia memiliki standarisasi perempuan yang mandiri adalah perempuan yang di rumah tetapi dapat berpenghasilan. Oh, bagi seorang perempuan yang ini dia memiliki standarisasi bahwa perempuan yang mandiri adalah perempuan yang bekerja. Jadi balik lagi, kita sebagai manusia yang baik harus memiliki sifat toleransi itu sendiri terhadap standarisasi yang ada, seperti itu. Oke, baiklah. Jadi kesuksesan perempuan itu tergantung ke mindsetnya masing-masing, tergantung ke tujuannya masing-masing. Ada perempuan yang berhasil mengurus rumah tangga, menganggap bahwa dirinya sudah sukses atau berhasil menjadi sosok perempuan. Ada perempuan yang berhasil berkarir dan menganggap dirinya udah sukses. Dan ada bahkan wanita yang sukses dalam segala hal, berkarir, bersosial di masyarakat, dan juga mengurus rumah tangga. Itu tergantung kepada dirinya masing-masing. Bagaimana dia bermindset, bagaimana dia bertujuan, dan bagaimana dia menganggap semua yang ada. Iya, benar banget. Dan ini pastinya harus ada dukungan dari kaum laki-laki pula. Sayangnya banyak pandangan dari kaum laki-laki bahwa perempuan yang mandiri balik lagi adalah perempuan yang berpenghasilan. Perempuan yang baik adalah perempuan yang hanya bisa dandan dan juga bisa memiliki keindahan yang baik jika dipandang. Tapi padahal seharusnya baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki mindset yang sama, harus memiliki mindset bahwa kita semua berhak memiliki cahayanya masing-masing dengan kisaran cahaya yang berbeda-beda pula, seperti itu. Oke, ketika Kak Nadia tadi membicarakan bahwa perempuan yang hebat juga harus didampingi oleh laki-laki yang hebat. Namun bagaimana jika perempuan yang hebat
seringkali dicampakkan oleh sesama perempuan. Saya sering kali melihat dan melakukan pengamatan bahwa banyak sekali perempuan yang iri dengan kecerdasan ataupun kemampuan perempuan lainnya hingga dia menjatuhkan perempuan itu sendiri. Padahal kita sama-sama perempuan yang harusnya saling dukung, saling membantu, bukannya menjatuhkan satu sama lain. Itu gimana menurut pandangan dari kakak? Ketika melihat kenyataan di kehidupan tentang hal tersebut, bahwa kakak mengatakan hal tersebut kepada diri kakak, yaitu baik kita harus toleransi, ini adalah fase dia untuk bertumbuh. Mungkin dengan cara seperti itu dia bisa mendapatkan pelajaran untuk ke depan nantinya. Dan kita sebagai perempuan harus menyadari bahwa kita memiliki cahaya kita memiliki kekuatan kita masing-masing. Ingat, perempuan yang baik tidak hanya perempuan yang dapat berprestasi dalam hal bidang itu, tetapi banyak sekali yang dapat kita lakukan. Kita memiliki cahaya masing-masing, sekali lagi saya sampaikan, dan kita bisa menyuarakan tersebut, menebarkan kebaikan dan cahaya kita dengan cara kita sendiri. Kamu bisa memiliki dan menebarkan cahayamu dengan cahayamu sendiri. Jika kita tidak bisa dengan cara menunjukkan fashion kita, dengan menunjukkan fashion show, atau menunjukkan dengan cara jati diri menggunakan pakaian yang baik, yang feminim, kamu bisa menggunakan pakaian yang bisa kamu nyaman dengan dirimu sendiri. Bukan berarti perempuan yang berambut pendek atau perempuan yang memiliki potongan seperti laki-laki dia bukan perempuan. Tidak. Ingat, kita memiliki standarisasi masing-masing dan kita harus menyadari dan bertolerir akan hal tersebut. Dan untuk perempuan-perempuan di sana, kita harus sadar bahwa kita tidak boleh saling menjatuhkan, tetapi kita harus saling mendukung dengan cahaya kita masing-masing. Nah, pesan yang sangat-sangat penting nih bagi perempuan yang di luar sana, bahwa kita harus saling mendukung satu sama lain, bukannya menjatuhkan satu sama lain. Karena kemajuan perempuan merupakan tanggung jawab juga kita sebagai perempuan. Meskipun itu bukan menjadi kebanggaan kita, tapi setidaknya kita sudah membantu atau mendukung perempuan yang lainnya dan ikut merasa senang atas kesenangan mereka juga. Betul sekali, Azra. Oke, baik Kak. Seringkali kita hadapi untuk berprestasi, untuk melakukan kemajuan-kemajuan ataupun hal-hal yang lainnya, seringkali merasakan sebuah kata insecure. Saya juga sering sih beberapa kali untuk insecure, karena saya sering berpendapat bahwa ada kemampuan orang yang lebih daripada saya dan saya terkadang tidak bisa menjadi apa yang mereka lakukan. Namun seringkali saya jadikan sebagai sebuah motivasi saya untuk terus maju dan berkembang. Nah, berbicara mengenai insecure, menurut pandangan kakak, insecure sendiri itu apa sih? Oke, untuk insecure sendiri menurut kakak adalah hal yang normal. Dan insecure adalah pola pandang kita dan cara berpikir kita ketika melihat kelebihan orang lain, tetapi kita nyatanya pada kala itu belum mampu untuk melihat kelebihan kita sendiri. Seperti kakak sampaikan, sebelumnya kita memiliki kelebihan dan kekurangan dengan porsi yang beda-beda seperti itu. Dan jika mendengar kata insecure, kita harus menyadari bahwa harus benar mindset. Saya memiliki kekuatan saya sendiri, saya memiliki cahaya saya sendiri, dan setiap orang memang tidak bisa menepis kekurangan yang ada di dirinya. Tetapi balik lagi, setiap orang bisa mengubah kekurangan tersebut bukan menjadi batu hambatan, tetapi menjadi batu loncatan untuk mendapatkan dan meraih mimpi-mimpinya di masa depan. Seperti itu. Oke, baik. Dari Kak Nadia sendiri menyatakan bahwa sebuah insecure itu wajar. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Namun dengan adanya kekurangan itu tidak menjadi sebuah hambatan bagi mereka untuk terus maju dan bangkit. Dan malahan dari kekurangan tersebut bisa dijadikan sebagai kekuatan ataupun kelebihan yang ada di dalam diri kita. Karena setiap manusia mempunyai kelebihan dan cahayanya masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan kelebihan setiap orang itu sama. Namun kita juga bisa menjadikan kelebihan setiap orang itu menjadi motivasi kepada diri kita untuk terus bangkit dan maju. Betul sekali, Azza. Oke Kak, mau diminum dulu kopinya? Oke, terima kasih Azza. Azza silakan. Silakan. Sesuai dengan tema kita ya, ngopi. Kopi. Azza suka kopi? Insya Allah suka. Oke Kak, setelah kita berbicara mengenai insecure, mungkin kakak ada sebuah tanggapan mengenai ketika kita tadi berbicara insecure di dalam hal brain atau kecerdasan kelebihan. Ini seringkali remaja insecure di masalah fisik, di masalah perbedaan kulit, di masalah perbedaan bentuk badan dan yang lainnya. Dan ini seringkali terjadinya sebuah pembulian. Benar banget. Dan pembulian ini seringkali membuat wanita atau
perempuan-perempuan di luar sana dijauhi dan merasa terkecilkan hingga mereka menutup diri mereka untuk bersosial dan untuk yang lainnya. Tanggapan kakak sendiri itu mengenai insecure yang berbau fisik itu gimana? Oke, baik. Di komunitas kata fisik, banyak sekali teman-teman kakak yang juga menceritakan tentang insecurity mereka dan pengalaman-pengalaman yang kurang baik terhadap diri mereka dalam hal memunculkan fisik di lingkungan mereka. Ini sangat disayangkan, sungguh sangat disayangkan. Tapi yang perlu kita sadari adalah setiap diri kita itu bisa menebarkan cahaya dengan diri kita masing-masing. Dengan kita ditakdirkan oleh Tuhan memiliki misalnya hidung yang tidak mancung, memiliki kulit yang gelap, itu bukan berarti menjadi akhir dari kehidupan kita, tapi itu bisa menjadi awal kita untuk menggebrak hidup diri kita sendiri. Oh, mungkin Tuhan memberikan kulit kita dengan gelap, tapi dengan cara yang berbeda. Dia memberikan kulit gelap, tapi bisa memberikan kelebihan yang lainnya. Dan dia memberikan kulit atau hidung yang kurang mancung, ini bisa menjadi cara kita untuk mensyukuri nikmat Tuhan sendiri. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa kita tidak bisa menepis kekurangan, tetapi kita bisa mengembangkan kelebihan yang kita miliki. Baik itu yang telah terlihat di diri kita maupun yang belum terlihat. Jadi yang perlu kita lakukan ya adalah menggali kelebihan yang ada di diri kita, menggali potensi-potensi yang ada dengan cara, ayo, saya pasti bisa dengan cara saya sendiri. Yang berhak menentukan arah kita adalah diri kita sendiri. Yang berhak menentukan bagaimana jalan hidup kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Katakan opini-opini mereka bahwa orang yang berisi atau sedikit berisi tidak bisa menjadi cantik. Katakan opini-opini mereka bahwa memiliki tubuh yang kurang tinggi, memiliki tubuh yang tidak tinggi sampai tidak bisa menggapai mimpi mereka. Katakan hal tersebut seperti itu. Oke, baiklah Sobat Ngopi, bahwa standarisasi kecantikan setiap orang itu juga berbeda-beda gitu sekali kan? Betul banget. Dan hal itu juga tidak bisa menjadikan atau menjadi penghalang kita untuk terus maju dan melangkah. Balik lagi ke tadi, kita harus menutupi semua itu dengan kelebihan ataupun bakat yang ada di dalam diri kita. Benar banget. Mungkin dari tadi kita udah membahas dari pelecehan seksual, kekerasan seksual, membahas tentang pendidikan yang tinggi, membahas tentang insecurity, baik di bidang keahlian ataupun bakat maupun di bidang fisik ataupun soal standarisasi kecantikan. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara ngopi ini, kita akan mendengar close statement dari Kak Nadia Putri yang akan menjadi penyemangat atau motivasi perempuan-perempuan yang ada di luar sana. Baik, terima kasih Azza untuk kesempatannya sangat luar biasa hari ini. Dan saya ingin menyampaikan bahwa tidak hanya kepada perempuan tetapi juga kepada laki-laki, kepada generasi muda penerus bangsa. Ini adalah masa kita untuk berkarya. Soekarno pernah menyampaikan sebuah quotes-nya, beri aku 10.000 orang tua, niscaya akan kucabut semiri dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dari quotes Soekarno ini dapat kita simpulkan bahwa betapa kuatnya generasi kita, betapa hebatnya tangan-tangan kita ini agar dapat menggebrak dunia. Dan jika melihat tentang insecure ataupun pelecehan-pelecehan yang terjadi beberapa waktu ini, saya mendengar sebuah quotes dari Raden Ajeng Kartini, yaitu banyak hal yang dapat menjatuhkanmu, tetapi hal yang paling dapat menjatuhkan kamu adalah dirimu sendiri. Jadi semua hal ini berawal dari kita. Kita ingin maju berawal dari diri kita. Kita ingin menjadi rendah atau tidak maju sama sekali, itu berawal dari diri kita. Jadi jangan dihiraukan apapun hal-hal buruk atau negatif yang datang kepadamu. Memang itu tidak bisa kita tepis, tapi yang dapat kita lakukan adalah bagaimana cara kita menyaring hal-hal yang terjadi kepada diri kita. Bagaimana kita dapat mengemasi dan melindunginya dengan cara yang baik, seperti itu. Jadi ayo bangkit dengan cahayamu sendiri, dan ingat, setiap orang memiliki kekuatannya masing-masing, dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Oke, quotes atau motivasi yang sangat-sangat menginspirasi sekali. Saya juga ikut terinspirasi darinya. Oke, banyak sekali ilmu ataupun manfaat yang luar biasa dari podcast kali ini. Bagi perempuan-perempuan di luar sana yang seringkali merasa insecure, yang seringkali merasa gagal, itu jangan terus-terusan down ataupun merasakan itu, karena setiap perempuan mempunyai cahaya masing-masing di dalam diri mereka. Setiap perempuan mempunyai bakatnya masing-masing. Mungkin kalau Kak Nadia tadi memberikan motivasi untuk quote statement dari Kak Nadia, saya juga mempunyai sebuah motivasi atau quotes dari saya sendiri.
Perlu kita ketahui bahwa setiap wanita bisa menjadi inspirasi, tentunya dengan cara masing-masing. Tuhan telah menciptakan mereka untuk memberikan manfaat yang luar biasa dengan saling mendukung, bukannya menjatuhkan. Jadilah wanita yang tangguh, bukannya dramatis, yang tak pernah berhenti mencoba meskipun gagal berkali-kali, dan wanita yang mampu menjaga kehormatannya. Ingat, bukan rendah diri dan tinggi hati, tapi rendah hati dan tinggi prestasi. Bukan yang hebat dan mengintimidasi, tapi yang lembut dan bisa mengayomi. Karena aku, kamu, dan kita semua adalah wanita sang inspirasi. Mungkin sekian dari acara Multi kali ini. Saya Azafulin Gani mungkin akan pamit undur diri. Terima kasih banyak-banyak kepada Kak Nadia Putri Ananda yang sudah bersedia menjadi narasumber podcast kali ini dengan tema perempuan. Saya Azafulin Gani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you.